Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan pada hari ini kalian dapat limpahan rahmat dari Allah, beri umur panjang, sehat, dan selalu semangat untuk mengikuti pelajaran. Berjumpa kembali dengan Ibu yang kemarin sudah memperkenalkan diri ya anak-anak, dari hari ketiga MPLS ya. Pelajaran 2021-2022. Pada hari ini Ibu akan memberikan materi kembali, tapi untuk ini berbeda ya. Materinya mengenai penyalahgunaan narkoba. Di sini saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkotika bisa disebut juga, dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Banyak sekali anggota artis ya, kemudian public figure yang terjerumus pada penyalahgunaan narkoba. Mari kita simak bersama mengenai apa itu narkoba. Ya, narkoba atau narkotika adalah zat atau obat yang baik bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Ya. Obat-obat tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakainya berlebihan menggunakannya. Ya, narkoba ini juga yang penggunanya bisa mendapatkan sanksi hukum. Ini apalagi pengedarnya. Kemudian anak-anak sudah mengetahui, mungkin pernah dengar ya jenis obat-obatan sejenis narkotika yang terdapat di sekitar kita. Nah, ini tolong dihindari sekali. Ada yang ini termasuk obat-obatan narkotika ini di sekitar kita. Pernah Ibu dengar ngoplos ya, beberapa minuman kemasan dioplos jadi satu. Nah, ini juga termasuk. Kemudian lagi obat-obatan diminum dengan apa itu. Lalu lagi misalkan satu jenis produk pereda sakit ya, yang minum itu seharusnya satu kali atau satu hari itu 3 kali. Ini ada yang minumnya satu kali sampai 6 saset. Nah, ini hati-hati juga ya kalau menemui di sekitar kalian. Nah, ini juga termasuk penyalahgunaan narkoba. Nah, di sini jelas bahwa ini narkoba ini mesti ya ada bahaya dan dampak pada hidup kesehatan manusia ini. Kemudian peredaran dan dampak narkoba saat ini sangat meresahkan. Ya, ini mudah mendapatkan bahan berbahaya tersebut, kemudian membuat penggunanya semakin meningkat, sedangkan penggunanya tidak kenal jenis kelamin atau bahkan usia ya. Yang anak-anak remaja seumur kalian, bahkan orang tua juga menggunakan narkoba, memakai narkoba. Semua orang beresiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Satu kali mencoba, nanti berulang lagi ya, ini jadi kecanduan. Meskipun ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup ya dan kesehatan. Ini diantaranya 1, dehidrasi ya. Ini dehidrasi ini kekurangan zat cairan ya, yang bisa menyebabkan keseimbangan elektronik berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan terjadinya kejang-kejang. Terus muncul halusinasi, membayangkan sesuatu yang tidak pasti. Kemudian agresif yang lebih, dan rasa sesak pada bagian dada,
dan pada jangka panjang ini bahkan bisa merusak pada otak. Kemudian yang kedua, halusinasi. Halusinasi ini menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba, yaitu seperti ganja. Nah, tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, kemudian mual, rasa takut berlebihan, dan gangguan kecemasan. Nah, ini yang sangat berbahaya jika penggunanya semakin lama bisa menyebabkan depresi, kemudian gangguan mental, kecemasan yang terus-menerus. Nah, ini di sini disebut juga, kalau kita pernah dengar, gila ya, menjadi gila. Selanjutnya, menurunnya tingkat kesadaran pemakai yang menggunakan obat-obat tersebut dalam dosis yang lebih, efeknya justru membuat dosis yang berlebih ini akan rileks hingga kesadaran berkurang gratis. Kemudian pada beberapa kasus pemakai akan tidur terus-menerus. Kira-kira bagaimana kalau tidurnya kok terus-menerus ya? Badannya jelas akan merasa lemas ya, tidak sehat. Kemudian terjadi perubahan perilaku, ini sering jengkel ya, sering mengamuk ya, kemudian banyak sekali. Dan dampak ini berisiko tinggi pada hilangnya ingatan, sama juga tadi dengan yang di atas, yaitu bisa membuat gila. Dampak yang terakhir yaitu kematian. Nah, ini dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakainya terlalu berlebihan memakainya, sehingga yang disebut dengan overdosis. Nah, ini jelas kalau yang penggunanya sudah overdosis, jadi ini ya mesti terjadinya meninggal ya. Pemakaian sabu-sabu ya, contohnya yang biasanya untuk overdosis itu, kemudian opium dan kokain yang bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang. Sebelum dia meninggal itu dia akan kejang-kejang terlebih dahulu ya. Akibat fatal ini harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika. Ini jadi nyawa jadi taruhannya. Nah, di sini sudah tadi hambatan, bahaya, dampak, dan pengertian narkoba dan lain-lain. Dan di sini akan saya jelaskan bagaimana anak-anak menghadapi atau tips cara mencegah penggunaan narkoba. Jadi faktor penyebab resiko menggunakan narkoba di kalangan remaja dan anak-anak sekolah itu maupun pemuda adalah pertama kalinya hanya sekedar ingin mencoba, kemudian merasa enak, dia akan ketagihan, akan mencoba kembali. Bahkan ada yang mengajak teman-teman yang lain untuk mencoba, kemudian nanti mereka akan kecanduan bersama. Dan rasa ingin mencoba narkoba ini adalah pintu masuk pertama penyebab kalangan pemuda dalam pengaruh dampak penyalahgunaan narkotika. Nah, di sini Ibu akan terangkan mengenai tips ya, tips cara mencegah. Ini perhatikan baik-baik. Yang pertama, jangan pernah untuk mencoba-coba menggunakan narkotika kecuali atas dasar pertimbangan medis atau dokter. Ini kecuali untuk pengobatan yang disarankan oleh dokter, itu pun yang memberikan resep adalah dokter atau medis. Kemudian kedua, mengetahui akan berbagai macam dampak buruk narkoba. Harus kamu ketahui apa sih setelah menggunakan narkotika itu dampaknya seperti apa. Jelas akan mendapatkan dampak yang buruk. Kemudian ketiga, memilih pergaulan yang baik dan jauhi pergaulan yang tidak bisa menghantarkan kita pada penyalahgunaan narkoba. Jadi pilih teman juga harus hati-hati ya. Kalau sudah mengarah ke situ, hindari. Kemudian keempat, memiliki kegiatan-kegiatan yang positif, seperti olahraga ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi
yang memberikan pengaruh positif baik kepada kita. Kemudian selalu ingatkan bahwasanya ancaman hukum untuk penyalahgunaan narkoba, apalagi kalau dia pengedar narkoba, adalah lembaga kemasyarakatan. Jelas kalau biarpun itu pengguna, mau apalagi pengedar, itu lebih sanksinya berat, mesti masuk penjara. Kemudian gunakan waktu luangmu ya yang aman, jangan keluyuran ya, apalagi pada malam hari. Kemudian bersantailah dengan keluarga ya, kemudian karaoke di rumah, piknik ya, makan bersama, masak bersama, beres-beres bersama, kemudian nonton bersama. Nah, ini bisa mencegah ya, karena dalam keluarga ada perhatian. Selanjutnya, bila mempunyai masalah, maka cari jalan keluar yang baik. Nah, jangan kamu lari dari masalah, ya. Kemudian ini tadi ya, kemudian mengetahui akan berbagai macam dampak buruk sudah. Kemudian jauhi pergaulan yang menghantarkan pada penyalahgunaan narkoba sudah. Jadi semuanya sudah. Jadi itu semuanya tips cara mencegah penyalahgunaan narkoba dan dampak bahaya penyalahgunaan narkoba sudah Ibu jelaskan, kemudian pengertian, dan setelah ini Ibu akan menayangkan mengenai film berdurasi pendek mengenai penyalahgunaan narkoba. Selamat menyaksikan dan cermati baik-baik materi ini, dan cegahlah dan hindari penyalahgunaan narkoba ya. Hati-hati. Selamat menyaksikan dan mengikuti materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.